tema podcast pada siang hari ini adalah optimalisasi peran Humas KPU sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Memiliki relevansi itu ya, relevan karena sama-sama itu menginformasikan itu. Singgung sedikit terkait dengan peran Humas dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lain. Bagaimana itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman pemilih yang berada di rumah? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salam kenal, bersama saya Sherly Trisna Ilyas, salah satu tim Parmas dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita ada di sebuah program, di sebuah acara baru, yaitu RPP Podcast, mendidik dan mencerdaskan. Pasti teman-teman pemilih bertanya, RPP itu apa? Nanti kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita pada siang hari ini. Nah, tahun ini kita mempunyai misi bagaimana kemudian RPP ini bisa membantu meningkatkan literasi masyarakat, khususnya masyarakat pemilih di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Jason Brennan, The Ethic of Voting, bahwasanya tidak etis dan tidak bermoral apabila KPU hanya menyuruh masyarakat untuk datang ke TPS, untuk memilih, tanpa kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memilih, siapa yang akan kita pilih, dan semua hal tentang kepemiluan, khususnya kepemiluan di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tema podcast pada siang hari ini adalah optimalisasi peran Humas KPU sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Nah, narasumber kita pada siang hari ini adalah salah seorang tokoh di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu komisioner, ketua divisi Parmas dan SDM. Tentu teman-teman pemilih, khususnya mungkin bagi penyelenggara atau ad hoc, sudah tidak sudah sangat mengenal sosok beliau. Beliau adalah Dr. Sahran Raden, SAG, SHMH. Beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Dokter. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Nah, sebagai disclaimer untuk acara kita pada siang hari ini, bahwasanya kita sudah sudah melakukan social distancing, jarak 1 meter, terus kita sudah melakukan desinfektan untuk seluruh ruangan, dan seluruh prosedur kesehatan sudah kita lewati. Begitu ya Pak ya? Makanya kita tidak pakai masker, teman-teman. Nah Pak, sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa judul podcast kita ini adalah RPP Podcast, mendidik dan mencerdaskan. Nah, slogannya mendidik dan mencerdaskan. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan terkait dengan RPP sebelum kita lanjut ke menjelaskan mengenai Humas di KPU. Ya, terima kasih Bu Sherly. Rumah Pintar Pemilu atau RPP ini adalah salah satu program nasional bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan pemilih, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Khusus untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah, keberadaan Rumah Pintar Pemilu ini di launching ini pada tahun 2017 yang lalu. Jadi 2017 sudah di launching oleh KPU Republik Indonesia, yang keberadaannya memang sangat strategis dalam rangka untuk melakukan informasi, ya, memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan informasi kepemiluan, misalnya berkaitan dengan hasil pemilu, kemudian tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan oleh KPU, maupun di sini ada bentuknya seperti video itu ya, video sosialisasi dan pendidikan pemilih, kemudian
sejumlah majalah dinding, dan itu menjadi referensi dan informasi bagi pemilu kita di Indonesia begitu. Nah, tadi Bapak mengatakan ada majalah dinding, ada video. Jadi untuk RPP kan tadi Bapak mengatakan rumah pintar pemilu. Jadi di kantor itu ada ya ruangan khusus begitu Pak untuk RPP sendiri? Ya, memang sebenarnya salah satu keterbatasan bagi RPP yang ada di Indonesia itu ya karena dia tidak punya ruangan sendiri ya. Nah, khusus untuk kami di KPU Provinsi ini sudah didesain ada 2 ruangan khusus yang diberikan untuk rumah pintar pemilu ini. Jadi ada buku-buku ya, buku-buku perpustakaan yang kemudian bisa dibaca oleh masyarakat itu, dan sejumlah informasi pemilu yang ditempelkan di dinding ini berupa infografis ya, infografis hasil pemilu, kemudian DPT, kemudian jumlah kursi, daerah pemilihan ya, dan sistem pemilu itu ya, itu semuanya ditempelkan dan masyarakat bisa berkunjung. Jadi beberapa program yang dilakukan oleh RPP ini ada 2 macam. Jadi program yang dilakukan secara internal ya, dan kemudian juga program yang dilakukan secara eksternal. Jadi internal ini RPP memberikan informasi kepada siapa saja yang datang berkunjung ke sini, apakah mahasiswa, masyarakat umum, partai politik ya, yang datang ke sini, instansi pemerintah, yang semuanya bisa melihat langsung seluruh informasi dari hasil pemilu. Ada juga misalnya rumah pintar pemilu ini diprogramkan untuk keluar itu. Apa keluarnya? Misalnya kita buatkan semacam pameran ya, pameran dan kemudian pertunjukan semacam stand begitu ya di gelaran yang dibuat oleh instansi pemerintah misalnya, atau perguruan tinggi atau sekolah kita datangi, dan itu masyarakat atau perguruan tinggi, mahasiswa bisa langsung melihat, oh ini sebenarnya gambaran. Jadi informasi yang ada di dalam ini dibawa keluar, itu intinya itu. Jadi intinya RPP ini kemudian dibuat sebagai wadah informasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat bisa datang ke kantor ya Pak ya? Betul. Jadi semua kayak ruangan yang Bapak bilang tadi, mereka bisa baca. Bisa baca, semuanya tertera di sini. Jadi masyarakat bisa datang untuk melihat secara langsung. Bahkan kita punya studio ya, studio ini bisa digunakan ya, sangat representatif untuk digunakan masyarakat yang datang berkunjung. Bahkan RPP ini katakanlah misalnya mahasiswa, kita buatkan kelas pemilu itu ya, dia datang ke sini, selain dia berkunjung dan melihat informasi display atau leaflet yang ada di dinding-dinding ini, maka dia bisa juga belajar kelas pemilu di sini. Jadi siapa narasumbernya ya para komisioner itu yang bisa memberikan bagaimana belajar soal sistem pemilu, bagaimana belajar soal daerah pemilihan ya, belajar soal data pemilih dan lain sebagainya. Itu semua dirangkum di dalam kelas pemilu itu. Jadi tadi kan seperti di awal Bapak mengatakan ada video. Jadi videonya itu diputar di ruangan RPP ya Pak ya? Diputar di ruangan RPP. Jadi kita punya video berkaitan dengan pemilu ya, sejarah pemilu, atau misalnya video-video yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Itu bisa langsung dilihat dan dinonton oleh para pengunjung yang ada itu. Jadi tadi ada beberapa program yang sudah Bapak sampaikan, ada ruangan RPP yang bisa masyarakat kunjungi, kemudian ada ruangan RPP yang bisa memutarkan video. Terus apakah ada program RPP lain yang sudah dilakukan atau di launching oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah? Ya, karena memang RPP ini ya, Rumah Pintar Pemilu ini kan memberikan informasi saja. Jadi bahkan kita punya RPP TV itu ya, Rumah Pintar Pemilu TV, yang RPP TV ini disiarkan melalui channel Facebook dan channel YouTube itu ya. Jadi misalnya para komisioner atau masyarakat diundang, itu tokoh pembicaranya tokoh atau intelektual diundang, kemudian bisa diwawancarai melalui
RPP ini yang kita desain melalui Rumah Pintar RPP TV, dan ini sudah berjalan sebenarnya ya selama pemilu dan pemilihan tahun 2020 itu. Oke. Selain itu Pak, kan sekarang kalau kita lihat di masyarakat yang sudah beredar dengan era digitalisasi ya Pak, kita masuk di era digitalisasi, semua masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi, bahkan informasi yang tidak benar atau hoax. Nah, apakah kemudian KPU juga punya media kemudian untuk mengcounter berita-berita yang hoax tersebut Pak? Ya, perlu ya. Memang kalau kita lihat saat ini kan era digitalisasi ya. Semua orang bisa berbicara melalui berbagai macam media sosial. Platform media sosial itu dihadirkan melalui Facebook, YouTube, kemudian Instagram ya, Twitter dan lain sebagainya. Jadi itu seluruh informasi mengenai pemilu itu disalurkan atau diinformasikan oleh semua satker ya, dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, memang di era digital yang platform media sosial itu menjadi salah satu bagian arus utama dari informasi, itu kadang-kadang memang terjadi hoax ya, ada terjadi berita hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan ini memang salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemilu 2024, di mana hoax dan ujaran kebencian itu selalu ada dalam momentum pemilu. Maka ya KPU melalui sibermedianya ya, yang ini sudah kita punya ada di KPU provinsi, itu harus bisa memberitakan sesuatu yang benar itu ya, sesuatu yang benar. Jadi kalau misalnya ada berita hoax yang menimpa KPU berkaitan dengan dengan tahapan pemilu, maka ya KPU Provinsi Sulawesi Tengah itu memiliki hak atau berkewajiban untuk membenarkan yang sesungguhnya itu. Kalau misalnya itu tidak benar, maka harus tampil, dan inilah salah satu fungsi dari Humas ya. Fungsi dari Humas pemilu di Sulawesi Tengah itu bagaimana dia memberitakan terhadap suatu informasi yang baik kepada masyarakat berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh KPU itu. Jadi salah satu dari tim Humas KPU Sulteng, kemudian dalam satu program RPP, ada yang RPP TV, ada podcast yang program kali ini, kemudian nanti kan ada beberapa tema yang kita akan bahas, kita akan angkat bersama, kita akan diskusikan, kemudian menjadi sarana literasi bagi masyarakat pemilih dan media sosial yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kemudian informasi-informasi bisa beredar dengan baik melalui media sosial official KPU Provinsi Sulawesi Tengah ya Pak ya. Nah, selain itu mungkin ada lagi yang Bapak mau sampaikan terkait dengan ya, selain memang Rumah Pintar Pemilu dengan program kehumasan itu selalu memiliki relevansi itu ya, relevan karena sama-sama itu menginformasikan itu ya. Jadi Rumah Pintar Pemilu ini di satu sisi menginformasikan terkait dengan pemilu agar masyarakat cerdas di dalam memilih ya, atau misalnya mendapatkan informasi. Nah, di satu sisi Humas juga berfungsi menjadi jembatan informasi kepada masyarakat itu. Jadi tugas Humas KPU Provinsi ini selain dia melakukan peliputan terhadap suatu berita tahapan pemilu, dia juga memberitakan itu ya, memberitakan, menginformasikan. Jadi Humas ini sebenarnya membangun citra positif terhadap lembaga yang dibangun. Ya, kalau misalnya KPU sebenarnya dia ingin membangun citra bagaimana KPU ini melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu secara berintegritas dan demokratis. Maka peran Humas ini bagaimana dia bisa memberitakan apa yang sudah dikerjakan oleh KPU di dalam semua tahapan pemilu itu mampu untuk melakukan penguatan terhadap informasi yang lebih baik itu. Jadi masyarakat disuguhkan dengan informasi yang benar ya terhadap pemilu. Di sini fungsi Humas. Jadi dia menjadi media antara kelembagaan KPU dengan masyarakat secara luas itu. Jadi inilah yang saya maksudkan sebagai jembatan informasi itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh KPU itu harus disampaikan kepada masyarakat itu. Nah,
karena tadi tim humas ini merupakan sebuah jembatan yang menjadi jembatan informasi, tentunya karena kan masyarakat punya misalkan media sosial tersendiri atau menggunakan platform sendiri, makanya kemudian KPU menciptakan program ini ya Pak ya. Kan salah satu program yang viral sekarang kan podcast, yang bisa mengundang siapapun tokoh masyarakat yang kemudian atau stakeholder yang terkait, yang bisa diajak diskusi terkait dengan informasi kepemiluan. Nah, terkait dengan tadi kan sudah Bapak bahas mengenai peran humas terkait dengan kepemiluan di Indonesia, khususnya untuk pemilu 2024. Nah, tadi sudah Bapak singgung sedikit terkait dengan peran humas dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lain. Bagaimana Pak kepentingan kehumasan dengan stakeholder? Ya, kepentingan kehumasan ini sebenarnya kalau kita lihat pemilu itu kan ada aktor ya, ada aktor yang kemudian informasinya dibutuhkan oleh setiap aktor itu. Karena aktor utamanya itu kan adalah partai politik dan pemilih itu ya, itu aktor utama dan penyelenggara pemilu. Kemudian aktor berikutnya itu adalah stakeholder itu, misalnya instansi pemerintah dan lain sebagainya ya, LSM ya. Itu bagian dari aktor pemilu juga itu. Nah, oleh karena itu setiap tahapan pemilu itu diketahui, karena KPU ini sebenarnya melayani dua hal itu ya. Pertama melayani peserta pemilu, dan yang kedua itu adalah melayani pemilih. Nah, karena peserta pemilu itu harus mendapatkan informasi ya berkaitan dengan tahapan pemilu. Misalnya nanti akan ada tahapan verifikasi partai politik gitu ya, tahapan kampanye, kemudian tahapan pencalonan itu. Nah, ini kebutuhan informasi yang harus diketahui oleh partai politik. Nah, humas ini menjadi jembatan mensosialisasikan berkaitan dengan peraturan KPU yang berkaitan dengan verifikasi partai politik, peraturan KPU yang berkaitan dengan pencalonan, kampanye. Ini disampaikan apa yang sudah harus dikerjakan oleh KPU pada tahapan-tahapan itu. Karena memang KPU tugasnya melayani peserta pemilu. Yang kedua, KPU melayani pemilih. Nah, apa yang harus diketahui oleh pemilih itu ya? Misalnya berkaitan dengan apakah seorang pemilih itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap itu, apakah dia sudah ketahui itu. Nah, kapan pemutahiran data pemilih itu dilaksanakan, atau misalnya juga bagaimana calon yang sudah ditetapkan oleh KPU itu. Nah, ini semuanya harus diinformasikan kepada pemilih, karena pemilih membutuhkan informasi itu ya. Oleh karena itu humas menjembatani agar seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan tahapan itu diberitakan atau diinformasikan kepada masyarakat itu. Nah, begitu pula misalnya terhadap penyelenggara pemilu yang lain. Siapa itu? Misalnya Bawaslu dan DKPP itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, Bawaslu ini kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. Maka kehumasan ini menginformasikan kepada publik, kepada stakeholder, kepada pengguna utama dari informasi pemilu itu agar bisa diketahui. Dengan demikian sosialisasi dan pendidikan pemilih itu secara cepat diketahui oleh masyarakat, oleh pengguna informasi itu. Nah, itu kira-kira fungsi humas, yang mengapa kemudian humas ini bisa menjadi jembatan informasi kepemiluan, karena begitu pentingnya informasi. Kita saluran informasi yang dilakukan oleh humas itu bermacam-macam itu ya, bisa kepada media sosial ya, akun media sosial yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah itu kan ada Facebook, ada YouTube ya, ada Instagram. Jadi saluran informasi berupa platform media sosial itulah yang disampaikan. Misalnya melalui sejumlah informasi flyer yang disampaikan itu melalui akun media sosial. Bisa juga humas ini menyampaikan melalui press release ke media massa itu ya.
media massa ini bersedia koran itu ya, media online itu bisa disampaikan apa sih yang menjadi informasi penting. Jadi press release-nya bisa disampaikan, bisa juga humas berkunjung ke tempat wartawan ya, ke tempat media itu untuk bisa bisa menginformasikan, bekerja sama, dan bisa juga melalui wawancara itu. Nah, inilah yang tugas-tugas penting dari kehumasan, sumber-sumber yang bisa disampaikan dari penyelenggara untuk membangun citra positif ya di masyarakat berkaitan dengan tugas dan fungsi kelembagaannya itu. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan tentang bagaimana fungsi humas. Jadi kalau dari yang Bapak sampaikan tadi itu mulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan, begitu ada informasi yang dibuat oleh humas itu harus diinformasikan oleh humas juga ya Pak ya? Ya, semuanya, semua informasi yang karena prinsipnya kelembagaan negara ini kan sejalan dengan KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, sejalan dengan salah satu prinsip pemilu itu adalah transparansi dan akuntabel. Jadi kalau misalnya kelembagaan negara ini ingin terbuka kepada masyarakat, maka ya jangan ditutupi informasinya. Semua informasinya harus dikeluarkan karena salah satu prinsip dari pemerintahan yang terbuka itu adalah bagaimana dia bisa menginformasikan semua apa yang dia kerjakan itu. Nah, tadi Bapak mengatakan satu kata kunci mengenai informasi. Bagaimana kemudian masyarakat jika membutuhkan informasi? Apakah serta-merta harus datang ke KPU atau ada hal lain? Jika semisal hal tersebut, informasi yang mereka butuhkan itu kemudian tidak ada di media sosial, apa yang mereka harus lakukan? Ya, kalau apakah ada medianya tersendiri? Bisa, jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Selain misalnya tadi mungkin dia membutuhkan data pemilih misalnya atau membutuhkan jumlah pasangan calon atau jumlah partai politik gitu. Nah, sebenarnya selain dia datang ke sini ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan meminta melalui surat secara resmi, kalau dia misalnya lembaga, dia juga bisa mengakses informasi yang kita punya ya, namanya EPPID kan itu. EPPID ini menjadi salah satu sumber di media secara digital. Jadi kita punya EPPID digital yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu kan kita sudah punya, bagaimana dia bermohon ke EPPID secara digital itu, dan akan diberikan dan dijawab oleh pejabat PPID di Provinsi Sulawesi Tengah itu. Jadi teman pemilih jika membutuhkan informasi tentunya kalau misalkan ada yang di Luwuk atau ada yang di daerah, kalau misalkan butuh tidak mesti datang ke kantor-kantor provinsi atau kabupaten kota ya. Dia pun berada di seluruh Indonesia, di Papua, dimanapun, di Jakarta bisa akses langsung dari smartphone. EPPID. Langsung ketik EPPID misalkan. Kalau data informasi yang dikuasai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentunya EPPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah ya. Nanti akan muncul masuk di laman EPPID. Nanti ada fitur untuk membutuhkan informasi itu diakses saja di situ. Iya. Jadi sangat memudahkan sebenarnya. Sangat mudah. Jadi soal informasi yang begitu cepat, teknologi yang maju, maka semua informasi itu bisa dengan mudah dan cepat diakses oleh siapapun itu. Dengan satu jari kita dengan bisa mengakses semuanya Pak ya. Yang penting ada kuota. Yang penting ada kuota internet itu semuanya bisa diakses itu. Dan kan sebenarnya kita juga punya website itu ya. Website juga itu bisa dilihat di situ informasi-informasi itu ya. Kita kalau misalnya kita juga punya sejumlah aplikasi dari sistem informasi pemilu ya. Ada Sidali yang bisa diakses kalau misalnya cari data pemilih itu ya. Ada Sipol, sistem informasi partai politik yang bisa diakses untuk melihat partai politik gitu ya. Dan saat ini juga ada namanya Sirekap itu ya, yang baru diterapkan pada Pilkada tahun 2020 kemarin itu. Jadi ini akan nanti digunakan pada pemilu 2024 agar masyarakat dengan mudah untuk melihat itu ya hasil rekapitulasi
secara berjenjang itu dari PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi sampai ke KPU Republik Indonesia begitu. Jadi sangat memudahkan bagi semua stakeholder. Sangat memudahkan. Meskipun bukan kita sebagai partai politik bisa kan Ya. Pak ya memohon informasi kepada Bisa. KPU ya Pak ya. Oke guys, teman pemilih yang ada di rumah, tentunya kalau misalkan teman pemilih tidak mengetahui informasi itu sudah sangat sungguh keterlaluan ya Pak ya. KPU sekarang sudah banyak aplikasi yang disediakan, mau tahu informasi tentang partai politik bisa buka di Sipol, kemudian apa tadi terkait dengan EPPID. Saya sangat tertarik dengan EPPID ini karena semua informasi bisa didapatkan di situ ya Pak ya. Karena ada informasi yang secara berkala terus diupdate oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian data-data yang tidak ada di situ bisa kemudian diminta sebagai informasi yang dibutuhkan. Jadi harus ada KTP atau bagaimana Pak kalau misalkan itu? Ya kalau orang kalau misalnya kelembagaan yang meminta ya cukup ditandatangani oleh ketua dan sekretaris itu ya. Kalau misalnya individu yang meminta silakan menyurat kemudian melampirkan KTP itu agar ditahu identitasnya itu. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada podcast perdana di episode serial pertama dengan narasumber pertama. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan salah satu program yang kita rancang bersama sebagai sarana wadah bagi pemilih untuk mendapatkan pendidikan pemilih sebagai sarana literasi buat teman-teman pemilih, karena nantinya kalau kita sekedar hanya pembukaan sharing-sharing bagaimana kemudian Humas memberikan informasi sebagai jembatan informasi tentang kepemiluan, ke depan nanti kan Bapak sudah membahas tentang partai politik, Sipol, terus ada tahapan verifikasi parpol tadi, terus ada tahapan sirekap. Nanti kami akan juga mengundang narasumber-narasumber lain tentu yang kompeten di bidangnya. Kita akan mengupas terkait hal-hal tahapan di kepemiluan. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga mengundang partai politik atau stakeholder, misalkan Bawaslu ataupun DKPP nanti Pak kalau ada rezeki kita mengundang, maupun teman-teman pemilih misalkan mahasiswa dari segmen mahasiswa segmen perempuan. Baiklah, terima kasih teman pemilih sudah stay menyaksikan kami dari awal sampai akhir kegiatan podcast perdana kita RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga bisa terus kami tetap lanjutkan dari tim Parmas KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di semua peralatan keren. Saya belum tahu apa yang saya mau bicara sebentar guys. Pasti ya Allah, jangan sampai. Boleh saya sambil podcast begini? Sudah.